Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Iwemenda, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf SMP Negeri 1 Iwemenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan serta kesehatan untuk hadir di sekolah kita ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun acara kita pada hari ini yakni pelimbasan atau diseminasi calon guru penggerak SMP Negeri 1 Iwemenda, dalam hal ini Bu Sherly Fitriani. Adapun acara pertama pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan oleh Kepala SMP Negeri 1 Iwemenda sekaligus membuka kegiatan. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru yang saya hormati, calon guru penggerak yang saya hormati pula, terima kasih saya sampaikan atas kesediaannya meluangkan waktunya mengikuti salah satu kegiatan guru penggerak kita yang dia beri judul itu diseminasi budaya positif. Saya patut berterima kasih karena bahwa teman kita ada yang sementara menjalani proses untuk selesai jadi guru penggerak, dan itu satu poin di sekolah ini.
kita tidak melihat siapa itu. Kita tidak melihat Sherlina secara pribadi, tapi kita melihat dia aset sekolah. Oleh karena itu di kegiatan hari ini saya harap kita bersama-sama kita ikuti dengan serius, kita saling menghargai, kita saling menghormati, apalagi dulu di atas budaya positif. Nanti video yang menjelaskan nanti kemana arahnya. Yang jelas mudah-mudahan pembiasan ini bisa terbiaskan kepada kita semua untuk kita sama-sama. Intinya adalah memajukan sekolah kita secara bersama-sama pula. Dalam hal budaya dan kebiasaan yang ada di tempat ini, kita ikuti mekanisme kita bersama-sama, kita bersabar, dan sekaligus kita bersyukur bahwa ada teman tak yang lolos dan semua proses. Mudah-mudahan berikutnya bisa menyusul. Dan dengan ini saya juga sudah berniat sama masuk juga berpenggerak, karena bagus sekali itu. Sebenarnya kita semua penggerak semua. Hanya di sana saya lihat di guru penggerak yang dibangun adalah jiwanya, jiwa menggerakkannya yang ada. Karena sempat juga kita dikasih siraman-siraman sedikit pada kepala sekolah. Jadi di sana jiwa menggerakkannya. Jadi benar-benar itu mereka tidak menghitung berapa gaji ke guru penggerak. Tetapi bagaimana saya bisa menggerakkan orang? Jadi tinggal proses manajemen HP di sebenarnya. Itu yang sama-sama di tempat ini. Selanjutnya sebelum saya buka, kita berada di akhir kegiatan semester 2. Sebenarnya saya mau adakan rapat, tapi nanti kita kondisinya, nanti kita lihat mana momen yang bagus. Hanya kali ini kesempatan saya, mudah-mudahan ini saya manfaatkan bahwa kita bergerak bersama di tahun ajaran baru. Insya Allah nanti kita sama-sama satu langkah ya, supaya bisa tercapai apa yang kita harapkan bersama-sama. Dengan kehadiran guru penggerak ini bisa menggerakkan kita semua. Ya, kita tergerak untuk bisa melangkah lebih maju. Ya. Karena saya jujur, saya sudah banyak terbangun dari mimpi. Saya memimpikan kalau datang ini akan terjadi sebuah perubahan besar yang selama ini mimpi jadi kenyataan. Nah, jadi mudah-mudahan ini mimpi-mimpi saya tidak jadi mimpi saja. Harapan kita ada di guru penggerak, dan kita semua kita jadi guru penggerak. Ya, minimal kita gerakkan diri kita untuk bekerja sama dan tidak melihat kegiatan sekolah ini bahwa kegiatannya di Musli, kegiatannya di kepala sekolah, kegiatannya di Matahari dan di Atoka yang terjadi di sana, tapi kegiatan kita semua. Ya. Kita sama-sama, kita butuh kemajuan. Bukan lagi masalahnya kita berteori, tidak laku itu. Yang laku sekarang action di lapangan. Kita mau lihat ada nagau, kata bahasa Bugisnya. Akhirnya itu adalah sentilan-sentilan kecil, mungkin bisa berarti lucu, bisa berarti juga tidak. Itu saja, hanya dari lubuk hati yang paling dalam mengajak kita semua untuk bersama-sama membuka kegiatan calon guru penggerak dalam judul diseminasi budaya positif. Kita buka secara resmi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan oleh Kepala SMP Negeri 1 Iwawenda. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti pada hari ini, yakni
diseminasi atau pelimpasan dari calon guru penggerak angkatan 10 oleh Ibu Serli Fitriani dengan mengangkat tema diseminasi budaya positif. Kepada Ibu dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah. Hari ini satu kegiatan komunitas kita untuk pertama kalinya bisa terlaksana dan dirangkaikan dengan acara pembebasan rencana aksi nyata dari pembelajaran kami selama beberapa bulan kemarin dengan tema diseminasi budaya positif. Berdirinya saya di depan ini bukan berarti saya lebih tahu atau saya lebih hebat daripada Bapak Ibu yang ada di bawah, karena saya yakin ilmu yang Ibu Bapak miliki itu luar biasa, pengalamannya luar biasa banyak dibanding saya yang baru belajar, baru mengikuti calon guru penggerak untuk mengembangkan diri, karena saya sadar ilmu saya masih jauh dibanding Ibu Bapak. Budaya positif ini penting sesuai dengan tujuan pendidikan yang dibawakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa fokus utama dalam kita mendidik adalah murid dan murid. Bagaimana kita memerdekakan siswa bukan arti bebas tanpa batas, tetapi mereka bisa merdeka, bisa bertanggung jawab, bisa disiplin, dan bisa mengembangkan potensi mereka sesuai bakat-bakat yang dimiliki. Nah, untuk menciptakan itu tentu kita melakukan beberapa upaya. Di sekolah kita melakukan banyak aksi. Bagaimana supaya siswa tidak hanya mengetahui pelajaran IPA, pelajaran IPS, tetapi akhlak dan karakternya terbentuk, dan itu sangat utama bagi anak-anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Maka penting sekali untuk menciptakan disiplin positif. Kalau kita berbicara tentang disiplin, maka kita akan terbayangkan dengan aturan, sesuatu yang tidak mengenakan, kita dipaksa. Padahal ternyata disiplin tidak seperti itu. Nah, disiplin berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman maupun hukuman. Biasanya kita untuk membuat anak disiplin, kita akan melakukan hukuman atau pemberian imbalan. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Kenapa? Itu motivasinya motivasi eksternal.
ketika dia sudah tidak berada di sekolah ini, atau ketika hukuman dan imbalan itu tidak ada, maka disiplinnya menghilang. Kenapa? Dia tidak sadar apa nilai-nilai yang harus mereka pertahankan. Nah, ada ilusi kontrol guru, di mana ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama, ilusi guru tentang bisa mengontrol siswa. Ternyata tidak seperti itu. Siswa atau murid memiliki kontrolnya sendiri. Kita tidak bisa memaksa apabila mereka memilih untuk tidak melakukan apa yang kita perintahkan. Mereka seolah mengikuti perintah kita itu karena mereka bersedia untuk dikontrol. Maka ada suatu saat kita lihat siswa kita yang menolak untuk dikontrol. Maka ini sebenarnya ilusi yang perlu kita sama-sama sadari, bahwa kita tidak bisa memaksa seseorang. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini gaya saya. Saya anggap kalau saya berikan penghargaan, apresiasi, kalau saya berikan pujian, kalau saya berikan hadiah, maka perilakunya akan berubah. Ternyata tidak seperti itu. Karena ketika penghargaan itu hilang, maka ada rasa kecewa. Ini dekat sekali. Dekat sekali rasa kecewa dengan pemberian penghargaan ini. Atau misalnya kita memberikan hadiah untuk peringkat 1. Maka yang tidak dapat peringkat 1 akan bersedih. Mungkin dia pulang ke rumah itu dimarahi sama mamanya. Maka tidak timbul budaya positif itu. Maka budaya bersaingnya tidak dalam hal positif. Mereka akan melakukan segala macam cara supaya mereka dapat hadiah itu, supaya mereka dapat penghargaan. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini juga salah. Kenapa bisa? Kalau kita membuat orang merasa bersalah, maka identitas yang terkenang adalah saya gagal. Dan perasaan saya gagal semua orang tidak menyukai. Perasaan saya salah itu hampir semua orang tidak suka. Makanya ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah untuk menciptakan disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara sangat salah. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lagi-lagi, setiap individu berhak memilih dia mau ikut atau tidak. Makanya sekarang kita lihat orang terpaksa ikut, terpaksa mengikuti. Kenapa? Tidak sadar nilai-nilai kebajikannya, tetapi hanya mengharapkan imbalan atau takut dengan hukuman. Nah, ternyata setiap tindakan anak itu atau kita sendiri pun pasti berdasarkan kebutuhan dasar tak. Kita mau memenuhi kebutuhan dasar tak, bahkan untuk perilaku buruk pun. Misalnya, ada anak yang selalu mencuri makanan temannya atau mencuri uang jajannya temannya. Ini ada sebabnya, karena mereka memenuhi
kebutuhan dasarnya yang akan kita bahas. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Contohnya seperti makan, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi seperti contoh tadi, kita lihat siswa mencuri mungkin karena lapar. Jadi jangan kita menjudge anak, langsung kita judge bahwa itu salah. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Tentu semua manusia termasuk kita butuh perasaan diterima, butuh perasaan disayang. Katanya apalah arti hidup kalau tidak ada yang orang menyayangi. Yang ketiga, penguasaan. Ini harga diri, keinginan untuk dianggap sebagai pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jangan sampai anak-anak lari dalam kelas tak lari-lari karena dia butuh kebutuhan penguasaan. Dia mau diakui tapi tidak pernah kita akui. Dia mau didengar tapi tidak mau pernah didengar. Dia mau dianggap berprestasi tapi tidak pernah kita berikan apresiasi. Selanjutnya tentang kebebasan. Jadi kebutuhan yang keempat, kebebasan. Mungkin lari-lari anak-anak dalam kelas karena mereka mau bebas. Nah, ini yang harus kita pikirkan, bagaimana mereka memenuhi kebebasan tanpa melanggar keyakinan kelas atau peraturan kelas yang kita buat. Jadi selanjutnya yang terakhir, kesenangan. Mereka butuh bermain, butuh humor, butuh tertawa. Di dalam suatu komunitas, dalam satu kelas, kalau siswa nggak pernah tertawa, berarti kebutuhan untuk kesenangannya kemungkinan tidak terpenuhi. Ini yang harus kita pikirkan bersama, Bapak Ibu. Nah, motivasi dasar manusia untuk melakukan sesuatu itu ada 2. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Nah, yang dari luar itu saya tidak kerja, saya datang ke sekolah pagi-pagi itu supaya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kenapa? Kalau saya terlambat, saya dijemur. Kalau saya terlambat, kalau saya tidak mengerjakan PR, saya dihukum. Itu motivasi eksternal dari luar. Hilang hukumannya, kita tidak kerjakan lagi. Kemungkinan seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Kalau saya belajar, saya ranking 1, enggak ranking 1 kecewa. Kalau saya datang tepat waktu, saya akan diberi imbalan. Saya akan dibacakan misalnya di depan kelas, diumumkan di depan teman-temannya. Tetapi pada saat tidak diumumkan, maka ada rasa kecewa. Kenapa dia masih di luar? Ini salah atau tidak? Tidak salah. Tetapi mereka harus meyakini keyakinannya, nilai-nilainya, bukan hanya fokus pada penghargaan dan hukuman. Nah, itu yang motivasi internal yang ingin kita tumbuhkan bersama. Mereka sadar nilai-nilainya, nilai disiplin, nilai tepat datang, tepat hadir, nilai kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, hukuman itu, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, tidak pernah kita rencana sebelumnya. Tiba-tiba hari ini siswa nggak kerja tugas, keluar dari kelas. Itu tidak terencana, itu masuk kategori hukuman kalau kita tidak rencanakan. Konsekuensi terencana, disepakati, dan sesuai. Kalau
restitusi, prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi modelnya siswa sendiri yang menyadari kesalahannya apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan kita yang tentukan, nak kamu lari ke sana. Yang kedua, yang perbedaan yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Tidak pernah ditanya bahwa saya tidak seragam lengkap akan dijemur. Nah, tiba-tiba tidak seragam lengkap kita hukum. Ini masuk metode penghukuman. Kalau metodenya konsekuensi, muridnya merasa tidak nyaman. Tetapi karena pernah ada aturan, maka dia akan menjalani konsekuensi sesuai dengan yang pernah kita sepakati. Hukuman itu bersifat satu arah dan biasanya berupa fisik dan psikis. Jadi hukuman itu dari guru saja, siswa tidak tahu, ikuti saja modelnya guru, mau apa disuruhkan, mau apa hukumannya. Kalau konsekuensi, murid itu ikut, murid tahu bahwa ada aturan seperti itu. Misalnya kalau tidak mengerjakan tugas, maka tinggal di kelas pada saat jam istirahat untuk menyelesaikan tugas. Maka ini masuk konsekuensi karena ada relevansi antara tindakan pelanggarannya dengan hukumannya, konsekuensinya. Jadi dia tidak kerjakan tugas, dengan hukumannya selesai tugasnya karena mereka tinggal. Nah, tetapi dia repotnya kenapa? Kita tidak bisa istirahat juga, diawasi terus. Makanya metode yang paling baik adalah metode restitusi. Prosesnya kolaboratif, mengajarkan untuk mencari solusinya sendiri. Jadi siswa yang cari sendiri solusinya, pantau dirinya sendiri. Kami kalau siswa semua mau dihukum berimbalan, jumlah siswa kita lebih 100. Tidak mungkin kita pantau semua satu-satu. Nah, berdasarkan posisi kontrol guru, maka ada 5 macam model guru. Yang pertama, tipe penghukum. Di kepalanya, apa pelanggaran yang dikerjakan siswa, apa hukumannya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya kalimatnya, kamu tidak kasihan sama orang tuamu, kamu tidak kasihan sama guru tak capek-capek menjelaskan. Ini pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Ini posisi teman yang paling sering saya lakukan. Kita berteman dengan siswa. Biasanya kalimatnya ayo nak, kita sama-sama kerjakan. Masa kalian lihat ibu sendiri? Nah, misalnya seperti itu. Posisi pemantau. Dia pantau, lihat aturan sekolah kita misalnya sudah tidak. Kalau misalnya kita berolahraga, dan siswanya terlambat, tidak mengikuti pemanasan, maka siswanya disuruh lari. Nah, ini posisi pemantau. Kita lihat aturan, kita lihat apa konsekuensinya. Yang terakhir, posisi yang paling bagus yaitu posisi manajer. Nah, contoh penerapan posisi kontrol. Misalnya penghukum. Jam 1 siang kita suruh hormat di depan tiang bendera karena tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Pembuat rasa bersalah. Barangkali Bapak
ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Biasanya begitu. Kamu membuat ibu kecewa, padahal kamu anak yang rajin, sehingga timbul rasa bersalah di depan anak. Teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Nanti ibu dihukum sama kepala sekolah, nanti ibu dimarahi sama kepala sekolah. Ini posisi teman. Nah, yang kedua, yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Siswa tidak tahu, Bu. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi dia konsekuensinya menyelesaikan masalah. Ini posisi pemantau. Yang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi siswa yang menjawab sendiri apa yang salah dalam, misalnya siswa datang terlambat, kita panggil. Nah, tahu apa kesalahannya hari ini? Mungkin berpikir apa ya? Oh, mungkin saya terlambat, Bu. Kira-kira caranya untuk diperbaiki bagaimana? Alasannya apa? Jadi semua bersumber dari siswa, karena kita sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya. Aku membuat keyakinan kelas. Bedanya dengan peraturan, itu kalau peraturan biasanya satu arah, kemudian detailnya banyak, sulit diingat oleh kita, apalagi anak-anak tak. Dia lupa nih bahwa tidak boleh panjang kukunya. Kenapa? Terlalu banyak. Makanya kita buat keyakinan kelas yang kalimatnya universal, kalimatnya umum. Nah, keyakinan kelas ini disepakati bersama, baik siswa maupun guru. Jadi bukan dibuat oleh satu orang. Keyakinan kelas bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi bukan dilarang merokok, tapi mari jaga kesehatan. Bukan dilarang, ini kalimatnya harus dalam positif. Katanya kalau pikiran kita positif, maka tindakan juga akan positif. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Kalau tidak sesuai, akan sulit diterapkan. Misalnya, memakai sepatu, tetapi sekolahnya banjir terus, maka itu tidak sesuai. Kita sesuaikan dengan budaya dan kebiasaan kita. Di luar mungkin peraturan itu bagus, di luar negeri mungkin bagus, tapi tidak sesuai dengan budaya kita. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Jadi bahkan satpamnya tahu, gurunya tahu, siswanya juga tahu. Jadi tidak satu arah. Jika kita menemukan siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas, maka untuk sebagai manajer kita melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses dialog antar siswa. Biasanya ini tidak banyak orang. Biasanya face to face, 4 mata. Jadi mereka bebas bercerita apa yang dialaminya. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini, kita ketika orang bersalah, tentu ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa bersalah, maka kalimat selanjutnya itu akan takut-takut kita keluarkan. Maka penting
sekali kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara kita katakan mungkin, nah setiap orang pernah salah, ibu juga pernah salah, tapi bagaimana kita memperbaikinya. Saya pernah melakukan kesalahan dan ada orang yang melakukan itu sama saya, sehingga saya cepat sadar. Kenapa? Posisinya dia mengerti saya. Ketika kita sudah judge dengan kalimat yang kamu nakal, kamu sebagainya, maka tidak ada kalimat sambungannya lagi. Maka penting sekali dalam segitiga restitusi, saya anggap penting sekali melakukan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kita cari tahu kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Karena bahkan tindakan yang salah pun itu berdasarkan kebutuhan-kebutuhannya. Saya lari dalam kelas mungkin ingin dikasihi oleh gurunya. Karena kurang kasih sayang di rumah, makanya cari perhatian di sekolah. Dia mengambil barang yang bukan miliknya, saya mencuri makanan temannya. Itu mungkin karena ada kebutuhan yang mereka ingin penuhi. Nah, kalimat pertanyaan yang biasa kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan yang kita inginkan? Adakah cara selain mencuri? Adakah cara selain memaksa? Itu kita pertanyakan pada anak-anak kita. Selanjutnya menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati sebelumnya di keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi apa nak? Menjadi polisi. Nah, dengan polisi, kira-kira polisi itu apa nilai-nilai yang harus kita tumbuhkan nak? Apakah sesuai dengan yang kita lakukan hari ini? Jadi mereka yang menjawab, bukan kita yang ceritanya menceramahi. Kenapa kalau metode ini sangat bagus menurut saya pribadi? Karena biasanya kalau kita metode ceramah, kita yang capek, tidak didengar kita marah. Apalagi kalau 10 kali kita tanya dan dengar, kayaknya kasih keluar saja dari sekolah. Selanjutnya menanyakan, kamu ingin menjadi seperti apa? Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Langkah-langkah ini yang sebaiknya dilakukan oleh guru-guru kita. Jadi stabilkan dulu identitasnya, ditanyakan, divalidasi tindakan salahnya yang mana, kebutuhan apa yang mereka ingin penuhi, makanya melakukan itu. Dan yang terakhir, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Di semua fokus ke siswa. Karena siswa sekarang, bahkan siswa itu orang yang hebat. Murid itu adalah orang yang hebat, memiliki potensi yang luar biasa, tetapi kadang terkubur karena perlakuan yang berulang kita lakukan. Nah, inilah akhir dari presentasi saya. Tentunya banyak kurangnya, banyak pertanyaan yang timbul dalam benak tak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, kedatangan Bapak Ibu dalam mendukung aktivitas sekolah kita, aktivitas yang saya lakukan dalam memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak. Saya berterima kasih banyak. Tentu di antara kesibukan kita untuk meluangkan waktu duduk di tempat ini, itu saya apresiasi luar biasa. Semoga kedepannya kegiatan seperti ini tidak berhenti sampai sini, karena ini kegiatan komunitas pertama kita. Saya harap selanjutnya ada guru-guru yang bisa melanjutkan. Kita kolaborasi bersama, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama belajar. Karena ada pepatah, ada kalimat yang pernah saya ingat betul, bahwa
seorang guru tidak berhak mengajar apabila tidak belajar. Tidak mungkin kita menyuruh orang lain belajar nah diri kita pun tidak belajar. Tidak mungkin kita suruh anak-anak kita disiplin kalau kita sendiri pun belum disiplin. Ini teguran buat saya. Saat membaca modul-modul yang ada di CGP ini, saya kaget betul. Saya rasanya kalau pikir tugasnya mau selesai nih, tidak mau ikut karena tiap hari banyak tugas. Tetapi semakin hari mengetahui manfaatnya, maka ada semangat lagi untuk mengikuti. Semangat inilah yang ingin kami tularkan kepada teman-teman untuk berbagi ilmunya. Karena di Bapak Ibu yang ada di depanku sebenarnya punya ilmunya, hanya belum pernah di-sharing sama teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari calon guru penggerak dengan membawakan tema diseminasi budaya positif. Nah, sekarang kami buka untuk sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu guru, kami membuka kesempatan tersebut sebanyak 1 sampai 2 pertanyaan karena waktu. Jadi dipersilahkan yang ingin bertanya. Mungkin ada yang kurang jelas, tapi menurut saya sudah jelas. Atau ada saran dari Bapak Ibu guru? Saran. Oke. Terima kasih. Kapasitas peserta, saya tanyakan bahwa beberapa teori keseluruhannya pokoknya, apakah ini sudah diujikan dan sudah ada hasilnya atau baru dalam tataran mau diuji cobakan? Ya, terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? 1 pertanyaan lagi. Coba saya. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas materi yang dipaparkan oleh Bu Sirli, sangat luar biasa dan menarik. Di sini tadi banyak berbicara masalah teori-teori, terutama tadi ada 4 teori itu masalah kontrol guru, masalah 4 atau 5 ya. Situ ada teori guru yang sering menghukum, seringnya membuat siswa menjadi bersalah. Situ dipaparkan tadi ada teori yang lebih bagus menurut siapa? Ki Hayat Dewantara. Tapi saya rasa kalau masalah teori seperti itu, saya rasa semua bagus teorinya itu. Kenapa saya katakan bagus? Karena ada guru yang kadang memakai teori penghukum, tapi ada efek yang ditimbulkan dari teori tersebut. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa itu tidak bagus. Teori yang satunya yang lebih bagus. Karena kita melihat daripada kondisi siswa, ya. Karena siswa itu terkadang ada siswa nanti dihukum baru bisa mendengar. Ada 2 siswa seperti dari tadi kita buat merasa bersalah, ya. Tapi kalau itu yang seperti itu memang kita harus secara intensif menghadapi siswa yang seperti itu. Kemudian saya pertanyakan tadi, kira-kira teori apa yang lebih bagus menurut atau sesuai dengan kondisi siswa kita yang ada di SMP di Ubinda ini? Cuma itu saja. Jangan soal tambahan, silakan. Kalau saya teori apa sering membuat siswa bersalah? Ada.
atau kolaborasi dan gitu. Karena dulu itu guru menggunakan teori penghukum memang, tapi orang mendengar Sekarang memang banyak yang berikan apa mereka tapi apa tidak. kacau itu suara. Jadi kan masing-masing menurutkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah kita dan Bapak Jasmine. Yang pertama, apakah teori ini sudah pernah dibuktikan berdasarkan penelitiannya siapa? Nah, teori ini sudah pernah dibuktikan oleh Diane Jason. Kemudian, apakah sudah efektif? Ya, menurut kami, kalau mau lihat buktinya, itu ada di berbagai praktik baik. Jika ingin melihat buktinya, tentu ada di bukti karya melalui PMM. Pemerintah sudah sediakan apa bukti efektifnya. Angkatan guru penggerak itu sudah 10, dan kami sudah pernah melakukan budaya itu. Sebelum selesai itu kami sudah pernah terapkan. Kita jelaskan apa efeknya. Salah satu siswa yang termasuk pernah saya lakukan budaya positif, walaupun tidak sempurna, itu salah satu siswa tak namanya Hikmah, yang kita kenal tidak pernah dulu sekolah, tidak mau di sekolah, tapi datang rajin. Itu dari menstabilkan identitas. Kita yakinkan bahwa kamu tidak bodoh, nak. Semua orang pernah salah. Semua orang pernah ini. Tinggal bagaimana kita perbaiki. Nah, lanjut pertanyaan tadi. Teori apa yang cocok? Tentu ini kita sesuaikan. Kembali kita sesuaikan dengan pribadi kita masing-masing, dengan sekolah kita masing-masing. Teori-teori yang saya sebutkan tadi itu berdasarkan penelitian orang yang berhasil menurut mereka. Tapi kalau menghukum kita rasa itu berhasil, berarti baik. Maka sekolah kita berhasil. Nah, teori ini muncul, kenapa kami pelajari? Karena banyak yang tidak berhasil. Tentunya kita sering sama-sama mengeluh bahwa siswa 3 kali ini saya hukum, tidak juga ada kerja tugasnya. Ini tanda bahwa tidak selesai masalah tak. Maka kita cari cara yang lain. Bukan berarti metode menghukum itu salah. Kita cari metode yang lain. Nah, menurut Diane Jason, berdasarkan penelitiannya, maka metode segitiga restitusi itu efektif. Kenapa efektif? Mereka yang sebut sendiri apa pelanggarannya, mereka yang sebut sendiri yang buat peraturannya, sehingga fokusnya ke nilainya, bukan hukumannya. Misalnya, kita saja sebagai guru, kalau tidak kerja SKP, maka gajinya saya potong, sertifikasinya tidak cair, maka kita akan menyelesaikan SKP, tapi SKP-nya tidak dipahami, yang penting selesai. Ini metode penghukuman, salah satu di kalangan guru. Begitupun siswa, kalau metodenya menghukum, dia akan berpikir bagaimana supaya tidak dihukum, bukan pada nilainya, bukan pada datang tepat waktu itu baik. Nah, itu menurut penelitian orang sebelumnya. Tentu kembali kita lihat kembali kondisi siswa. Mungkin siswa lebih cocok memang dengan metode menghukum,
atau cocok dengan kita posisi sebagai teman. Yang seperti saya bilang tadi, kembali kita perhatikan sesuai dengan kondisi sekolah, kondisi anak-anak kita. Saat tidak berhasil, kita cari metode lain. Saat pelanggaran itu berulang, dengan segitiga restitusi misalnya tidak berhasil, kita cari cara lain. Karena anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. Amanah orang tuanya menitipkan ke sekolah supaya kita bisa mendidik. Kita usahakan semampunya. Nah, kalau ini kenapa ada pengimbasan supaya segitiga restitusi ini berat kalau dilakukan sendiri. Saya pernah buat kesalahan, terus ada teman tarik saya, "Nak, ini salah tak?" Dia nasihati saya dari hati. Banyak orang yang nasihati saya tidak masuk. Kenapa belum dari hati? Mungkin ancaman, mungkin ini. Karena kalau kita pikir ancaman, terus orangnya orang jago, anggap ancaman itu biasa. Dihukum lagi itu biasa, orang saya pelari. Dihukum membersihkan WC itu biasa. Kenapa? Saya belum bersih. Bahkan kalau penghukum ini dilakukan hanya satu orang, maka ada cap guru kejam, ada cap guru baik. Saya di posisi teman, ini menurut saya ini dulu baik. Tetapi ternyata kalau saya analisis dari hasil modul belajar yang sebelumnya saya pelajari, posisi teman ini bagus, tetapi jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Selesai di SMP tidak ketemu, saya lupa lagi. Saya sama-sama menghafal, tapi tidak pernah saya tanamkan menghafal itu bagaimana. Ketika selesai dari SMP, hafalannya dilupa. Kenapa? Nilainya belum tertanam. Dia tergantung oleh nasihat saya, tergantung oleh model. Ketika juga posisi teman ini baik, tetapi ketika saya posisi teman, maka ada satu sifat yang akan tertempel. Bu Serli itu tidak disiplin, tidak tegas. Ketika saya alih posisi, saya bersikap lebih tegas, maka di perasaan siswa akan milih, kenapa Bu Serli begitu? Kenapa perasaan teman Ki? Kenapa Nakas Ki begitu? Nah, itu posisi teman. Posisi penghukum di kepalanya siswa, hukumannya saja. Jadi bukan berarti segitiga restitusi itu tidak menghukum. Ada hukumannya, tetapi dari siswa sendiri. Saya pernah lihat Bu Hidayah terapkan, Bu Sulkeda pernah terapkan. Nah, apa salah tak? Lari. Saya mau ini atau ini. Siswa yang pilih. Karena siswa yang pilih dipotong rambutnya, maka siswanya ridho. Kenapa? Dia sendiri yang pilih. Tapi kalau saya langsung potong, seperti yang pernah saya lakukan sama Akbar, saya potong berapa hari tidak ke sekolah gara-gara saya potong rambutnya. Kenapa? Tidak diyakini bersama. Saya belum pernah sampaikan sebelumnya. Saya tidak pernah buat kesepakatan bersama. Saya tidak menyadarkan bahwa di sekolah itu harus rapi. Tiba-tiba saya potong, itu hukuman kalau keadaannya tiba-tiba. Jadi beda. Penghukum yang dimaksud seperti itu, bukan ada aksi yang tiba-tiba. Oke, itu saja, mungkin saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk perwakilan Ibu Guru, mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau memberi masukan. Siapa Bu? Cukup? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim.
demikianlah acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 10. Dalam hal ini Ibu Sherly Fitriani. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Di akhir kalimat saya ingin mengatakan bahwa yang baik menurut kita belum tentu baik untuk siswa. Makanya di sini kita lebih baiknya berkolaborasi dengan siswa untuk menciptakan suasana kelas yang baik dan meningkatkan budaya positif. Demikianlah, mohon maaf kalau saya terlalu banyak bicara, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine, guru PKN SMP Negeri 1 Ilmenda. Pesan saya mengenai materi workshop diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Sherly itu sangat luar biasa, sangat menarik. Bagi saya materi-materi ini sangat membantu saya dalam dunia pendidikan, ya. Jadi sangat berterima kasih kepada Ibu Sherly, pesannya sangat baik. Harapan kami atau harapan saya ke depannya bisa lagi ada materi-materi yang lebih menarik yang seperti ini. Saya kira cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pesan dan kesan kepada calon guru penggerak. Sebelum saya masuk ke tujuan ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Zulkaidah Yahya SPD. Nah, adapun gagasan yang disampaikan tadi oleh Ibu Sherly sangat menarik sangat menarik menurut saya. Dia membahas tentang diseminasi budaya positif. Di sini sangat luar biasa. Saya menangkap tadi tentang pembahasan tadi, mengulang kembali tentang disiplin ilmunya, tentang hukuman-hukuman, dan itu kita adakan perubahan supaya kita mengikuti trik-trik yang dilakukan oleh seorang Ki Hajar Dewantara, supaya tidak ada sistem yang namanya menghukum anak-anak yang tidak sewajarnya. Ini merupakan pembelajaran bagi saya, bagi guru semua juga, bagaimana kedepannya kita merubah dengan adanya guru penggerak ini mengikuti kegiatan ini. Dengan adanya guru penggerak ini, guru-guru di sini merubah kejadian-kejadian, metode-metode yang kemarin kami lakukan. Saya kira sampai di situ saja. Dengan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.